Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanastri Nurul Pratiwi dari kelas 12 KB, absen 27. Di sini saya akan memaparkan hasil dari ujian akhir semester saya di mata pelajaran verifikasi alat. Adapun kode yang saya dapatkan yaitu kode P3 dengan judul verifikasi dan kalibrasi buret. Kita langsung ke rombongan pertama, yaitu prinsip dasar. Prinsip dasar dari kalibrasi buret yaitu penetapan volume air yang dipindahkan oleh buret berdasarkan massa yang dipindahkan pada suhu tertentu. Apabila densitas air diketahui, maka volume terkoreksi dapat ditentukan. Adapun dari cara kerja kalibrasi buret yaitu yang pertama kita harus mencatat spesifikasinya terlebih dahulu. Kita harus mengetahui berbagai spesifikasi dari alat ukur yang akan kita kalibrasi. Selanjutnya, pastikan buret dan juga Erlenmeyer atau alat ukur gelas yang akan kita verifikasi itu bersih dengan cara mencuci dan membilasnya dengan alkohol. Kemudian dapat kita timbang Erlenmeyer kosong sebagai berat A. Erlenmeyer ini akan kita gunakan sebagai wadah untuk menampung aquades kelak. Nah, selanjutnya kita isi buret yang akan kita kalibrasi dengan aquades sampai tanda tera atau sampai skala 0-nya penuh. Apabila sudah kita isi dengan sepenuh, maka kita keluarkan sebanyak 10 mili atau volume yang pertama yang akan kita uji. Kita keluarkan 10 mili dengan meniskus tepat. Jadi meniskus bawahnya itu berhimpit dengan tanda tera. Nah, selanjutnya aquades yang kita keluarkan itu ditampung menggunakan Erlenmeyer yang sudah kita timbang pertama. Nah, dengan Erlenmeyer yang sudah berisi aquades itu kita timbang dan kita tetapkan sebagai bobot B. Nah, prosedur ini kita ulangi untuk volume 20, 30, 40, dan 50 mili. Dan masing-masing volume ini kita lakukan sebanyak duplo atau 2 kali pengulangan. Nah, apabila semua volume sudah kita lakukan, nah tinggal kita ukur nih aquades dan densitasnya. Kalau misalnya sudah diketahui suhunya kan bisa kita bandingkan berapa sih densitasnya dengan cara melihat di tabel massa jenis air. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan. Di romawi ketiga ada data pengamatan, yaitu alat dan bahan yang kita gunakan adalah buret 50 mili, neraca analitik, termometer, Erlenmeyer atau Beker glass. Terserah teman-teman menggunakan Erlenmeyer atau Beker glass karena sama saja, yang penting kita cari massa aquadesnya. Kemudian ada kertas saring. Kertas saring ini sebenarnya digunakan ketika kalian ingin memegang Erlenmeyer atau Beker glass yang sudah bersih itu. Dan bahan yang kita gunakan yaitu aquades. Adapun spesifikasi dari alat yang kita kalibrasi yaitu nama alatnya buret 50 mili, mereknya Iwaki, kapasitasnya 50 mili, toleransinya kurang lebih 0,05 mili, masuk kelas A, jenis X-LED, dan suhu pengukurannya 20 derajat Celcius. Baik, kita lanjutkan ke bagian data pengamatan pada volume yang sudah kita keluarkan tadi ya. Pada volume yang pertama yaitu volume 10 mili, suhu pengukuran rata-rata semuanya 25,5 derajat Celcius. Kemudian berat A atau berat Erlenmeyer kosong yang pertama yaitu 121,2819 gram. Kemudian berat Erlenmeyer A yang kedua adalah 121,2819 gram. Jadi semua berat Erlenmeyernya ini baik untuk volume 10 mili, 20 mili, 30 mili, 40 mili, dan 50 mili itu sama semua, yaitu berat Erlenmeyer kosong atau berat A sama dengan 121,2819. Kemudian pada volume atau berat Erlenmeyer yang sudah berisi aquades 10 mili, itu yang pertama 131,3163 dan yang kedua 131,2509 gram. Sehingga apabila kita cari berat aquades yang pertama dan kedua pada volume 10 mili yaitu masing-masing 10,0344 gram dan 9,969 gram. Apabila kita hitung rata-ratanya aquades pada volume 10 mili, maka berat aquadesnya 10,0017 gram. Densitas aquades pada volume 10 mili yaitu 0,997914 gram per mili. Dikarenakan
semua suhu dari 10 mili sampai 50 mili itu suhunya sama, yaitu 25,5 derajat Celcius, maka semua densitas Aquades baik di volume 10 mili, 20, 30, 40 mili yaitu sama, 0,997914 gram per mili. Dapat kita cari di tabel densitas. Kita lanjut pada volume 20 mili. Berat Aquades yang ditampung pada Erlenmeyer atau bobot B, yang pertama yaitu 141,1798 gram, yang kedua yaitu 141,1863 gram. Sehingga apabila kita cari massa Aquadesnya, yaitu berturut-turut 19,8979 gram dan 19,9044 gram, dengan berat rata-rata yaitu 19,9015 gram. Kita lanjut pada volume 30 mili. Berat bobot B yang pertama yaitu 151,0673 dan yang kedua 151,0735. Sehingga apabila kita cari berat Aquadesnya berturut-turut yaitu 29,7854 gram dan 29,7916 gram dengan berat rata-rata yaitu 29,7885. Kita lanjut ke volume 40 mili, yaitu berat B atau bobot B yang pertama yaitu 161,2193 gram dan yang kedua 161,2276 gram. Sehingga apabila kita cari berat Aquadesnya berturut-turut yaitu 39,9374 gram dan 39,9457 gram dengan berat rata-rata yaitu 39,9416 gram. Dan kita lanjut ke volume 50 mili, yaitu berat B berturut-turut 171,0123 gram dan 171,9910 gram. Dengan berat Aquades berturut-turut 49,7304 gram dan 50,7091 gram. Dengan berat rata-rata Aquades pada volume 50 mili yaitu 50,2198 gram. Kita lanjut ke bagian perhitungan. Pada perhitungan ini yang pertama kita ukur yaitu volume terukur. Volume terukur ini bisa kita dapatkan dengan membandingkan antara berat Aquades dengan densitas pada suhu tersebut. Pada volume 10 mili kita dapatkan volume terukur dengan cara 10,0017 gram dibagi 0,997914 gram per mili. Hasilnya 10,02 mili. Pada volume 20 mili kita dapatkan volume terukurnya yaitu 19,94 mili. Caranya juga sama yaitu membandingkan antara berat Aquades dengan densitas pada suhu volume tersebut. Kemudian untuk volume 30 mili, berat volume terukurnya yaitu 29,8 mili. Dan pada volume 40 mili yaitu 40,02 mili. Dan pada volume 50 mili yaitu 50,32 mili. Kita lanjutkan ke perhitungan yang selanjutnya yaitu penyimpangan. Penyimpangan ini kita lakukan dengan cara mengurangi antara volume terukur yang baru saja kita hitung dengan kapasitas alatnya. Kapasitas alatnya itu tergantung dari kita keluarkan volume yang kita keluarkan gitu. Pada 10 mili 10,02 mili dikurangin 10 mili sama dengan 0,02 mili. Pada 20 mili, 19,94 mili dikurangi 20 mili. Kita dapatkan minus 0,06 mili. Pada 30 mili, kita dapatkan 29,85 dikurangi 30 mili sama dengan minus 0,15 mili. Pada 40 mili, kita dapatkan 40,02 mili dikurangi 40 mili. Sehingga hasilnya 0,02 mili. Pada 50 mili kita dapatkan 50,32 dikurangi 50 mili sehingga hasilnya 0,32 mili. Dari 5 jumlah penyimpangan itu kita cari rata-ratanya yaitu 0,03 mili. Nah, berdasarkan data percobaan yang dapat disimpulkan bahwa bulat 50 mili memiliki penyimpangan sebesar 0,03 mili sehingga dapat digolongkan ke dalam bulat kelas A dengan rank atau aturan atau ukurannya itu kurang lebih 0,05 mili.
Sekian dari saya, Yogyakarta 11 September 2020. Praktikan Syanastri Nurul Pratiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.